Ustadz, orang-orang Khawarij ini kan dia sudah tidak ada misalnya di saat ini kan. Iya. Tapi pastinya pemahaman dan pemikiran mereka masih ada. Iya. Sekarang Ustadz, apakah Ustadz melihat gejala seperti itu di era milenial saat ini? Iya, ada ya. Jadi apa namanya? Ada beberapa pendapat ya, mereka menukilkan ya, kadangkala hal yang bisa diberikan uzur, mereka tidak berikan uzur. Ya. Berbeda sedikit, ya bayangkan, berbeda sedikit dengan mereka anggap menyelisihi Nabi. Ya, bayangkan kalau dikatakan menyelisihi Nabi, ya, berarti secara tidak langsung dia tidak taat kepada Allah. Ya. Karena wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia sungguh taat kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, ketika dia tidak menyelisihi Rasul, ketika dia menyelisihi Rasul berarti menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita perhatikan. Jadi di masa sekarang ada orang-orang yang berwatak seperti ini, berkarakter seperti ini. Mereka apa namanya? Tidak berhati-hati. Seharusnya ketika mereka belajar, ya, ketika mereka menimbah ilmu, ketika mereka mempelajari ilmu agama, semakin belajar, ya, semakin berhati-hati. Bukan semakin belajar semakin suka menghukumi. Ya. Kita bukan dihukumi, tugas kita bukan untuk menghukumi. Tugas kita adalah menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Ya, tugas kami apa? Balagul mubin. Tugas kita adalah menyampaikan dan memberikan penjelasan. Selesai. Urusan hidayah itu urusan Allah. Iya. Ya. Jangan ketika dia tidak mau dengar, oh ente ini Masya Allah menyelisih Nabi, ente ini kafir. Ya Allah, ente siapa? Ya. Tugas kita menyampaikan. Dia dengar Alhamdulillah, dia tidak dengar kita berdoa kepada Allah. Ya. Jangan kita mengatakan, oh sudah ente ini kena syubhat, ente ini abu-abu, ente ini macam-macam. Ya. Tidak dengar mereka memaksakan kehendak. Ini yang bahaya. Orang-orang seperti ini membahayakan, sehingga karakteristik Khawarij itu di zaman sekarang masih ada. Nah. Baik Ustaz, salah satu ciri mereka yaitu bersifat sangat eksklusif, yaitu menganggap menyimpang dari kelompok-kelompok di luar daripada kelompok mereka. Nah, apakah ini Ustaz, dan juga mereka ini, kelompok ini, Khawarij ini adalah menganggap atau bisa menyamatkan ahlul bidah. Nah, apakah Ustaz ciri-ciri seperti ini itu mengarah kepada pemahaman Khawarij? Begini ya, ketika menghukumi orang, kita harus hati-hati. Ya, sebelum saya bahas masalah itu, ketika menghukumi orang hati-hati. Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, man qala li akhihi ya kafir, hadis Nabi. Ya, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qala wa illa harali. Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dia akan kembali salah satu dari keduanya. In kana kama qala, kalau benar tidak apa-apa, wa illa harali. Kalau tidak benar tuduhan tersebut, maka akan kembali kepadanya. Begitu juga kalau menuduh orang lain ahlul bid'ah. Kalau tidak benar, ya, kalau hanya sekedar asumsi, kalau hanya sekedar menyelisih pendapat mereka, bukan menyimpang ya, hanya menyelisihi pendapat mereka, atau tidak mengikuti mazhab mereka, kemudian mereka mengatakan ahlul bid'ah, ini masalah. Ini masalah. Atau orang yang menyelisih pendapat mereka dianggap tidak ikut dalil, ini masalah. Ini masalah. Ini hal yang perlu kita kita harus teliti dengan baik. Jadi kita harus lihat, ya. Dia mengatakan ahlul bid'ah kepada kita, kita juga harus introspeksi diri. Bisa saja yang dia sampaikan kepada kita, dia menuduh kita ahlul bid'ah, betul. Ya, bisa saja tidak betul karena menyelisihi dianggap karena menyelisihi kelompok mereka, dianggap ahlul bid'ah, bukan karena menyimpang, ya. Jadi ada dua kemungkinan, bisa saja betul dia menuduh kita ahlul bid'ah, betul. Bisa saja karena orang ini belum tahu apa-apa. Orang ini karena baru belajar, baru hijrah, Masya Allah, ya. Tetapi belum terarah dia belajar, sehingga dia baru belajar sudah berlagak ulama, petantang petenteng, ya. Kemudian dia sembarang mengatakan orang yang berbeda dengan kelompok mereka dikatakan ahlul bid'ah. Inilah yang perlu kita harus jaga-jaga. Harusnya ketika dia belajar, dia baru belajar itu dia berhati-hati. Semakin dia belajar dia harus hati-hati. Semakin dia belajar harus bijak. Semakin dia belajar dia harus semakin berhati-hati dalam menghukumi. Karena ini berkaitan dengan kehormatan seorang muslim. Kalau berkaitan dengan kehormatan seorang muslim, dia harus berhati-hati. Karena kata Nabi Muhammad SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Kata Nabi Muhammad SAW, inna dima'akum, sesungguhnya darah kalian
wa amwalakum, sesungguhnya harta-harta kalian, wa a'radakum, dan kehormatan kalian haram untuk ditumpahkan. Jadi tidak boleh kita menumpahkan, dan mengatakan ahlul bid'ah berarti menumpahkan kehormatan seorang muslim. Ya, secara tidak langsung kita mengatakan orang itu ahlul bid'ah, secara tidak langsung kita mengatakan bahwasanya orang itu adalah benci kepada Nabi. Secara tidak langsung kita mengatakan orang itu tidak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bahaya. Hanya karena menyelisih kelompok mereka kemudian mereka mengatakan ahlul bid'ah. Ini bahaya. Ya, ini hanya karena menyelisih kelompok mereka dianggap tidak ikut dalil. Ini bahaya. Ya, padahal bukan tidak ikut dalil, tetapi dia punya pendapat yang lain, dan pendapat itu masih diakomodir oleh para ulama yang lain. Tetapi karena dianggap dianggap menyelisihi ulama mereka, dianggap ahlul bid'ah. Ini yang bahaya. Ini cikal bakal khawarij, orang-orang yang seperti ini. Padahal ya, makanya kata Imam Malik apa? Man faraqad dalil dhallas sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka dia akan tersesat dari jalan. Menyelisihi dalil, bukan orang di atas dalil kemudian kita katakan menyelisihi dalil. Ya. Jadi seperti begini, misalnya begini, mereka berpijak di mazhab Hambali. Kita di mazhab Syafi'i, mereka anggap tidak ikut dalil. Ya, karena apa? Karena mereka berpijak di mazhab Hambali. Itulah yang bahayanya. Jadi harusnya ketika dia belajar, ya, seorang guru itu yang juga amanah, harusnya dipaparkan semuanya. Kalau saya di mazhab Hambali, mazhab Syafi'i begini, ini dalilnya. Mazhab Maliki begini, ini dalilnya. Semua harus dia paparkan, sehingga ketika dia memaparkan ilmu, dia amanah dalam memaparkan ilmu. Kadangkala ada murid yang keluar dari majelis seperti ini, karena apa? Karena bisa jadi ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, gurunya tidak amanah. Dia hanya menyampaikan pendapat pilihan dia. Dia tidak menyampaikan pendapat-pendapat yang lain. Atau yang kedua, gurunya ini belum belajar juga, ya. Dia tahu hanya pendapat yang dia pilih. Dia belum tahu pendapat-pendapat yang lain. Itulah butuh kedetailan dalam belajar, dan itulah yang hanya mengetahui mengetahui pendapat-pendapat seperti ini adalah orang-orang yang belajar. Makanya Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam sebuah perkataannya, rahimallahu mra'an alima qadra nafsihi. Ya, yang mengetahui kadar diri. Ya, kalau dia mengetahui kadar diri, ya, dia akan berhati-hati dalam berkata. Ya, dia akan berbicara dengan ilmu. Ya, itu kalau orang mengetahui kadar diri. Tapi kalau orang yang tidak mengetahui kadar diri, nah ini yang bahaya. Wata, ya, nungo. Ya, karena apa? Karena tidak mengetahui kadar diri. Jadi kalau dia tidak tahu, dia diam. Oh, saya harus tanya sama ulama. Itu orang yang mengetahui kadar diri. Tapi kalau orang tidak tahu kadar diri, sebagaimana dalam peribahasa, tong kosong berbunyi pelepete tayo. Jadi tong kosong berbunyi nyaring, ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak mengetahui kadar diri. Tetapi kalau dia mengetahui kadar diri, dia berbicara sesuai dengan ilmunya. Oh, yang saya tahu begini, sisanya saya tidak tahu. Berarti dia tahu kadar diri. Tetapi kalau orang yang tidak tahu kadar diri, dia sembarang berfatwa. Dia bersikap seperti mufti, padahal dia tidak layak untuk berfatwa. Wallahu a'lam bishawab.